Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita setelah kemarin membahas tentang lahan. Kita ini detailkan sedikit bahwasanya lahan itu terbagi menjadi dua. Yaitu ada lahan am, ya, dan ada lahan khas. Lahan am ini adalah lahan yang sejatinya terjadi secara keumuman saja. Misalnya lahan yang terjadi ketika berubahnya huruf, atau berubahnya huruf seperti alhamdu menjadi alhamdu, kemudian al-alam menjadi al-alamin, ar-rahim jadi ar-rahim. Itu lahan yang terjadi karena berubahnya huruf. Kemudian ada juga lahan yang terjadi karena ketidakfasihan dalam berbahasa. Ya, seperti orang Jawa kalau dia ngucapin apa? Ain, nga, dia bilang. Jadi alhamdulillah rabbil ngalamin. Gitu dia baca. Nah, ini adalah lahan yang terjadi karena ketidakfasihan dalam bacaan. Kemudian atau dia menambah atau mengurangi huruf. Menambah atau mengurangi huruf. Ya. Seperti misalnya dia mengucapkan inna a'tainakal kautsar. Dia bacanya apa? Inna a'tainakal kautsar. Gitu ya. Dia mengulangi huruf atau dia menambah huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Gitu ya. Dia apa? Di sini dalam kaitannya dia apa? Menambah huruf atau dia mengubah harokat, ya, yang harusnya dia itu harokat jadi sukun. Contoh misalnya ketika dia membaca dalam kondisi wasal, misalnya ada baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dia apa? Membaca wasal. Harusnya ketika dia membaca wasal, huruf akhirnya dihidupkan. Tapi dia rubah dia dengan apa? Dia rubah dia dengan ini, dengan sukun. Harusnya diaktifkan harokatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Harusnya aktif. Karena banyak orang kadang-kadang ketika dia wasal apa yang terjadi, dia sukunkan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini utamanya ketika orang baca cepat. Ini Imam Tarawih itu banyak tuh. Baca begitu. Ya. Gitu dia apa? Mengubah harokat jadi sukun. Atau sukun jadi harokat. Ya, misalnya ketika ada orang yang membaca faja'alahum, ya, faja'alahum, ya, faja'alahum, dia baca faja'alahum, gitu. Dia mensukunkan, harusnya apa? Dia harokat. Kalau tadi apa? Dia berubah harokat jadi sukun. Ini sukun dirubah, harokat dirubah jadi sukun, gitu. Sama seperti tadi. Ini maksudnya ketika ada orang yang membaca misal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al jadi alam yaj'al.
Nah, harusnya apa? Alam yaj'al, dia baca alam yaj'al. Dia fathahkan dia. Harusnya apa? Sukun jadi berharokat. Begitu. Maka ini adalah kesalahan, ya, lahan seram. Kemudian ada namanya talfiq. Talfiq. Talfiq itu apa? Talfiq itu adalah dia mencampur antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Kalau dia mendengar imam baca Maliki Yaumiddin dengan menghadzaf alif, dia baca Maliki Yaumiddin. Jadi dia baca Maliki Yaumiddin, harusnya Maliki Yaumiddin. Dia baca dengan riwayat Hafs, tapi bacanya dengan apa? Usul riwayat yang lain gitu. Karena ini pernah kejadian gitu. Difasih seolah-olah biar diketahui fasih gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia apa? Dia hadzaf. Ya, padahal yang dia pakai apa? Hafs. Dia pakai hafs. Kalau hafs usulnya adalah apa? Mimnya dia dipanjangkan, diisbat. Ya, dia diisbat alifnya, bukan dihadzaf gitu. Nah, atau dia ketika hafs di satu kondisi membaca izhar, dia mengidghamkan pembaca ini. Contoh seperti ini. Kadzabat Thamudu bitaghwaha, dia baca kadzabat Thamudu bitaghwaha. Kadzabat Thamud, dia baca. Oh ya, dia apa? Dia idghamkan. Padahal dia pakai apa? Hafs. Nah, kalau dalam sisi misalnya kesalahannya itu kalau dia tidak dikenali, orang nggak kenal usul riwayat, ya kesalahannya hanya sekedar apa? Dia idgham saja. Padahal kalau lebih luas daripada itu adalah itu kesalahan dari sisi riwayat. Kesalahan dari sisi riwayat tidak diketahui kecuali orang yang kenal riwayat. Gitu. Ya, itu maksudnya talfiq. Ya, atau ada orang yang membaca apa? Hamzah tashil, di saat hamzah itu harus dibaca tahqiq. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum. Itu. Anzartahum harusnya. Itu. Dia si pembaca ini apa? Membaca dengan apa? Si pembacanya baca dengan tashil. Maka ini termasuk lahan. Nah, ini lahan secara am. Atau dia tidak tepat dari sisi pentakbiran. Antum tahu nggak maksudnya tidak tidak tepat dalam merealisasikan takbir itu maksudnya apa? Paham nggak antum? Jadi dalam riwayat ada takbir am, ada namanya takbir khas. Ya. Nanti kalau kita detailkan lagi ada namanya takbir mutlak. Ya. Banyak ya? Iya, di dalam riwayat dan di Hafs ada gitu. Di antara contoh takbir am di sini misalnya antum baca misalnya Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Kan? Kemudian mulai nanti baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, jadi takbir am itu adalah takbir yang dibaca di awal surah sampai akhir surah An-Nas. Awal surah sampai awal surah An-Nas kecuali surah At-Taubah. Ya. Nah, ini ada riwayat yang menerapkan begitu. Atau dia apa? Menerapkan takbir. Mungkin antum pernah melihat orang tadarusan,
dia takbir di surah Ad-Duha. Pernah enggak? Duha sampai Nas. Ad-Duha sampai Nas pernah tuh dengar enggak? Kita ngerti. Nah itu. Zikir. Ya, Allahu Akbar kan dia bacakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Gitu ya. Dia melakukan takbir di awal surah Asy-Syarh atau di akhir surah Duha. Ini takbir khas. Nah, sayangnya di sini ketika dia pakai misalnya Syatibiyah, yang di mana notabene Syatibiyah itu tidak pakai takbir. Nah, itu dia terapkan takbir pada Syatibiyah. Gitu. Jadi nggak relevan gitu riwayat yang dia pakai, nggak pakai takbir, dia pakai takbir gitu. Nah, ini maksud dari sisi lahan kesalahan. Ya. Begitu. Nah, kemudian di sini lahan khas ini terbagi jadi dua. Ya. Lahan khas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lahan jali. Ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Lahan jali. Ya. Nah, hukum lahan jali ini adalah amal lahnul mughayyiru fa haramun bila khilaf. Ya, jadi lahan jenis ini atau lahan jali ini yang merubah huruf dan makna, maka hukumnya ini adalah haram secara ijma' bila khilaf, tanpa adanya khilaf. Begitu. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Khalil Al-Khusari, wa hadha an-naw' min al-lahni haramun syar'an bi ittifaqil muslimin. Dan lahan jali ini, ya, lahan jenis ini adalah secara mutlak secara hukum syar'inya dia hukumnya haram. Gitu ya. Nah, yang masuk kepada kriteria lahan jali ini, ya, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mujahid, ya, yaitu fal jali tarkul i'rab. Ya, adapun lahan jali itu adalah lahan yang dia meninggalkan i'rab atau dia merubah harokatnya atau hurufnya. Ya. Atau ada yang tasydid, dia berikan apa? Tidak tasydid. Dia dia meninggalkan tasydid. Maka ini masuk kepada perkara lahan jali. Kenapa? Karena kalau kita baca kalau kita baca huruf yang bertasydid itu adalah di mana kita membaca dua huruf secara bersamaan. Huruf yang pertama sukun, huruf keduanya berharokat. Begitu. Ya. Adapun di sini lahan khafi, ya, maka di mana lahan khafi di sini itu adalah lahan yang terjadi karena tata cara membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan uruf. Ya, kesalahannya itu apa? Dari ranah uruf, kebiasaan, misalnya sinnya harusnya mengalir jadi tidak mengalir. Gunnahnya harusnya dia harusnya sempurna, an'amta alaihim, dia baca an'amta alaihim, dia tidak menunaikan gunnahnya. Ya. Kemudian ketika ada orang yang tidak menyempurnakan sifat-sifat huruf, ya, seperti qalqalah misalnya, ya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini khafi, jatuhnya khafi, ya. Maka ini adalah lahan yang dimana lahan ini masuk lahan khas, khafi dan jali, gitu. Nah, kemudian lahan khafi ini adalah yang mengetahui adalah orang-orang yang ahli.
Beda dengan lahan jali. Lahan jali itu hatta antum orang awam tuh antum akan tahu itu adalah lahan. Begitu. Ya. Nah, sehingga sebagaimana yang disebutkan kemarin, ya, agar kita terbebas dari lahan ini, nggak ada caranya kalau kita tidak ada caranya kecuali kita apa? Faham ilmu yang mengatur tata cara baca yang diatur dalam ilmu tajwid. Ya. Nah, sehingga di sini rukun tajwid itu ini ada 5 disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah mengetahui makharijul huruf. Gitu ya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua yaitu mengetahui sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Kemudian yang keempat adalah riyadhatul lisan. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga riyadhatul lisan, yang keempat adalah ya, mengetahui ahkamnya, mengetahui ahkamnya dulu baru riyadhatul lisan. Ya, jadi mengetahui pertemuan setiap hurufnya ketika dia tarkib, ketika dia bertemu dalam sebuah kalimat seperti nun dan mim. Kalau sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ini beda-beda cara membacanya. Tidak semua sama. Misalnya tidak sama antum membaca nun sukun ketemu dengan shin dengan nun sukun ketemu dengan waw. Tidak sama. Itu harus diketahui hukumnya apa sehingga kita tahu bagaimana cara mengucapkan. Ya. Kemudian yang keempat adalah riyadhatul lisan. Kemudian yang kelima adalah talaqih, seperti ini, musyafahah. Dan ini adalah 5 arkanut tajwid yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim As-Samanuni. Apa itu rukun tajwid? Satu, makharijul huruf. Ya, terus Kedua, masalah sifat. mengetahui sifatnya. Kemudian Masalah hukum. nah, Lisan. apa? Riyadhatul lisan. Lisan. Riyadhatul lisan itu apa? Iya, lisan itu mengucapkan. Riyadhah, Iya, latihan. Lisan. Ya, kemudian yang kelima kelima, talaqi. Ini loh. Astagfirullahaladzim. Gitu ya, bertalaqi. Jadi ini adalah 5 hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga ya ini yang kita pelajari. Semuanya. Ya, semuanya kita harus pelajari. Gitu. Jadi kan kemarin lahan itu antum sudah tahu bagiannya mana yang masuk lahan, ya. Apa ya saja yang disebut yang masuk pada lahan gitu. Ya. Nah, sekarang untuk agar jangan kita terjatuh di dalam kesalahan tersebut, maka perlu kiranya kita belajar tajwid. Tajwid itu adalah ini makharijul, antum belajar makharijul huruf, sifat, ahkam, gitu. Sampai di sini ada antum ini? Ada antum tanyakan? Silakan. Apa? Ada? Baik, sekarang kita hafal. Antum harus hafal makharijul huruf. Kan kemarin udah dihafal. Silakan. Makharijul huruf itu. Iya, Makharijul huruf 17. 17. 17. على الذي على الذي يختاره يختاره من اختبر. من اختبر. أنتم شيخ Makharijul huruf. حروف ya makharijul hurufi Makharijul hurufi. sab'ata. Ulang. Makharijul hurufi 17. على الذي يختاره من اختبر. Baik, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf 17, ada 17 bagian. Ala alladhi yakhtaruhu, ya, menurut pendapat yang terpilih, man ikhtabar, yang telah diteliti. Itu ya, itu makna dari makharijul huruf. Itu makna dari kalimatnya. Jadi makharijul huruf
Ini jamak dari makharij. Mana antum? Sepeda antum? Ini dia. Ya. Ini udah nggak bisa nih. Enggak pernah. Ya. Dengan untuk apa? Gimana? Ada? Baru ini. Baru. Ya. Makharij. Makharij. Ya. Makharij jamak dari makhraj. Makharij jamak dari makhraj. Makhraj arti tempat keluar. Kalau makharij tempat-tempat keluar. Itu ya. Kemudian al-huruf. Ya, al-huruf pakai waw. Ya. Harfun ya. Enggak, al-huruf pakai waw. Makanya nama tulisan ha, ra, waw, fa. Itu alif lam. Al-huruf ini jamak daripada apa? Harfun. Ya, al-harfu. Ya, harf. Gitu ya. Yang bermakna al-harfu itu adalah torf. Torfus syai'. Ujung sesuatu. Misalnya kalau kita mengucapkan ujung meja di mana? Ya, boleh torf. Maknanya. Ya, jadi huruf itu torf. Ya, yang bermakna ujung. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah itu adalah huruf itu adalah suara yang keluar baik dari tempat yang memiliki sandaran atau yang tidak memiliki sandaran. Faham itu maksudnya? Faham itu maksudnya? Yang memiliki sandaran, tidak memiliki sandaran. Iya. Faham antum? Antum paham? Belum, baik. Jadi yang maksudnya adalah ketika kita mengucapkan huruf ini misalnya qaf. Ya. Bisa nggak antum mengucapkan, bisa nggak muncul suara qaf sampai dia tersentuh dengan langit-langit bagian atas? Bisa nggak muncul? Oh, Nggak bisa. nggak bisa. Sih jadinya. Gitu ya. Ya. Jadi bunyi yang keluar, jadi huruf itu bunyi yang keluar baik ya dari tempat yang memiliki sandaran atau yang tidak memiliki sandaran. Yang tidak memiliki sandaran seperti misalnya antum ucapkan kan? Ya, di mana nyandarnya yuk? Enggak ada. Gitu, enggak ada tempat nyandarnya. Paham? Atau seperti antum mengucapkan gunnah. Seperti antum mengucapkan gunnah, di mana nyandarnya? Enggak ada. Paham? Ya, jadi itu huruf itu adalah bunyi yang keluar baik dari tempat yang memiliki sandaran. Ya, memiliki sandaran ini maksudnya adalah muqaddar. Muhaqqaq. Muhaqqaq. Afwan, muhaqqaq. Kalau yang memiliki sandaran disebut apa? Muhaqqaq. Kalau yang tidak memiliki sandaran adalah muqaddar. Paham sampai di sini? Paham ya? Begitu. Nah, kemudian di sini huruf ini ada dua. Apa sih dia nih? Mana ini mas berdua lagi? Udah mau cari, coba yang tuh. Sama. Dan huruf ini ada dua. Ya. Ada namanya huruf makna, ada huruf mabna. Waduh, banyak cabang ya. Huruf makna ya, antum pernah belajar bahasa Arab kan? Min, ila, an, ala, kan, fi, kan huruf kan? Ya, itu yang memiliki apa? Makna. Gitu ya. Ini huruf yang memiliki makna. Kemudian ada juga huruf mabna. Huruf mabna. Mabna. Huruf sebagai pembangun kata. Ya, huruf sebagai pembangun kata. Nah, huruf mabna ini ada dua. Makanya butuh kita ini. Yang balik. Biasa di rumah saya ngaji.
Gitu, butuh kita ini. Ya, mabna. Sambilin Ustaz ya. Ya. Kalau indah agama ini Iya. Salah jamaah dia bagus. mata saling deh, mata Ya, Pakistan tuh kenapa? Baik, mabna ya. Mabna sama makna. Mabna itu huruf pembangun kata. Nah, huruf yang mabna ini ada dua. Ada abjadiyah, ada hijaiyah. Paham? ini belum paham ya. Ya, harus kita tulis makanya. Dua kan, mana dua. Banyak saya baca banget. Ya, ana kasih antum, ini kan kita bahas makhraj ini. Kalau jangan banyak ya. Mendatang, masih besar dia. Gitu ya? Nggak sama kayak di itu Gilang itu Apanya? kitab lain. Apanya belum? Nah, ini yang kemarin kita pelajari di online. Lain itu sama yang di Gilang lain. Jalan lain, yang itu lain. Tadi dua riyadhatul lisan udah pakai. Paham nih? Abjadiyah itu adalah huruf yang dijadikan hitungan oleh orang Arab. Hah? Taman tuh ke? Contohnya belum. Mana harus tulis ini. Kita jeda dulu nih ya. Tulis enggak. Kering. Kita skip dulu ya. Ini gimana caranya, Kip? Biar nggak ini. Paus tuh. Berarti saya arah nih tanda Abjadiyah, hijaiyah. Ya, ya. Nah, huruf abjadiyah ini dia terbagi jadi dua. Ada wilayah barat, ada wilayah timur. Ya. Nah, yang masuk wilayah timur di sini tuh apa namanya? Masuk apa? Syam. Syam itu maksud mana? Palestina, ya, Yordan, ya, Qatar, Kuwait, ya. Tangguh tulisannya. Kuwait, Saudi ya. Iya, Saudi gitu. Nah, barat ini masuk ke wilayah ini Maroko. Apa lagi? Mauritania. Ya, Mauritania. Amerika. Ya, Libya. Mesir, Ustaz. Ya. Turki mana, Ustaz? Turki. Ah, Turki. ya. Turki masuk dia wilayah barat tuh. Nah, masing-masing fungsinya beda. Fungsinya ini beda. Ya. Kalau timur fungsinya sebagai hitungan angka. Sebelum Arab mengenal angka. Jadi fungsi dari huruf abjadiyah ini sebelum bangsa Arab kenal yang namanya angka, ya huruf itu dijadikan angka. Gitu ya. Nah, kalau ini lain lagi fungsinya. Fungsinya di sini sebagai rumus qiraat. Rumus apa? Qiraat. Gitu ya. Bisa dipahami nih? Tapi bahasa bingung, Ustaz. Barulah dari atas. Ya, kita belum bahas hurufnya nih. Ya. Jadi huruf itu ada dua, ada makna, ada mabna. Makna itu adalah yang memiliki arti. Ya. Seperti min, ilaan, ala, wala, dan sebagainya. Kemudian mabna ini sebagai pembangun kata. Misalnya masjidun. Ya. Huruf itu dirangkai sehingga dia menjadi makna gitu. Ya, enggak. Misalnya antum nih baca masjidun.
masjidun ya, masjidun. Kira-kira kalau masjid ini artinya apa? Masjid ya, masjid. Masjid. Bisa nggak dia bermakna masjid kalau mimnya hilang? Nah, ini maksudnya huruf mabna itu. Ya, paham antum? Dia sebagai pembangun kata. Kalau dia hilang huruf itu nggak akan jadi, nggak bisa membentuk makna itu. Nah, ini mabna ini ada dua, abjadiyah, ada hijaiyah. Itu ya. Nah, abjadiyah, ini ada dua, ada bagian barat, ada bagian timur. Gitu ya. Nah, bagian timur ini adalah digunakan fungsinya itu sebagai apa? Hitungan atau angka sebelum Arab mengenal angka. Paham nggak? Ya, maka di sini ya urutan abjadiyah tadi nggak sama dengan hijaiyah. Abjadiyah hurufnya berapa? 28. Nah, mana dia? Hamzah, ba, jim, dal. Nah, kemudian ha, waw, zai. Kemudian apa? Ha, po, ya. Kaf, lam, mim, nun. Kemudian sin, sin, ain, fa, sad, qaf, ra, shin, ta. Fa, kha, zal, dad. Hai. Dad, dha. Koin. Bisa untuk hafal ya urutannya ke? Hamzah, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, ta, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, fa, sad, qaf, ra, shin, ta, fa, kha, zal, dad, dha, ghain. Nanti kita hafal satu. Apa bisa-bisa Ya. apa enggak berurutan? Ya ini kan tidak cukup, Syekh. Ya anunya, iya huruf abjadiyah beda urutannya dengan ini hijaiyah beda. Lain huruf. Beda huruf hijaiyah. Ini kita ini abjad, huruf abjadiyah. A, B, C, D, E dulu. Enggak, alif batas saja jim. Ya. Ini Jadi abjadiyah ini urutannya beda dengan hijaiyah. Nah, urutan hijaiyah ini antum baru tahu. Iya. Baru tahu antum? Baru tahu nih. Mas. Iya. Ya, bisa antum hafal nggak nih? Nggak bisa, belum bisa. Nanti kita hafal. Iya, berapa lama ini antum harus hafal nih. Kalau di pelajaran antum harus hafal. Berapa lama antum hafal? 5 menit. Kita hafal sih. Antum berapa lama antum hafal? Sehari atau 2 hari. Berapa 2 hari? Harus nih hafal. Ya. Antum berapa lama hafal? Sehari. Berarti calegnya baca apa aja. Nah, dia ndak pakai. Terlalu lama untuk hafal nih. Bantu untuk hafal nih 5 menit untuk hafal. 1 ya. 2. Oke. 3. 4. 5. 6. 6, 7, 8. Jadi 8 ini antum hafal. 1 abjad, coba. Abjad apa? Abjad. Yang kedua hawaz. Kemudian yang ketiga hutti. Yang kemudian 4 kalamun. Baik, abjad, hawaz, hutti, kalamun. Coba. Nah, ya ngapain antum hafal 2 hari sehari? Ya, abjad, hawaz, hutti, kalamun apa? Apa? Baik, kemudian yang kelima nih, sa'fas. Sin ain fa sad. Qarashat. Qarashat. Ya, kemudian sakhad. Dadzal. Dadzal. Gitu. Ya, cuma 8 antum hafal. Coba abjad. Hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, takhadh, dadzal. Nah, ini urutannya.
Dodhog. Dod, dha, ghain. Dodhog. Bukan hawas. Hawaz. Hawaz. Abjad hawaz. Hawaz. Ini hawas. Ya. Hawas hutti kalam sa'fas. Sa'fas kharashat. Takhud. Kharasat. Nih qaf ra shin ta. Ya. Takhud zal. Takhud zal. Takhud. Dodhog. Nah. Berapa itu satu? Nomor 4 itu apa? Nomor 4. Ya. Kalamun. Enggak flamen. Enggak anu tulisannya. Nah, maksudnya di sini apa namanya huruf hijaiyah yang dijadikan sebagai hitungan adalah maksudnya hamzah itu nilainya 1 sampai dengan ya ini ya 10. Oke? Hamzah 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, kemudian ha 8, to 9, ya 10. Iya. Paham nggak? Angka, jadi angka dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini hamzah 1, Ya, ba 2. Jadi kalau ada ba, maksudnya adalah 2. Iya. Gitu. Paham? Ya, ha 3. Ya. Waw 4. Jim 3, dal 4. Paham ke? Biagi. Insyaallah. Nah, berarti kalau ya 10 berarti kaf berapa? 11. Nah, 20. 20. Jadi ya 20 lam 30 mim 40 ya sampai qaf 100. Oh iya paham. Mulai 11 bang. Berarti itu Jadi kalau orang Arab dulu cukup bilang qaf ya udah 100 mi'ah dah. Mulai 11 alif 2. Nah, paham? Alif bareng ba. Bisa paham? ulang. Mati. Enggak paham nih, belum paham nih. Paham antum? Jadi ini angka, dia huruf ini. Untuk wilayah timur jadi angka dia. Jadi dulu nggak ada angka. Kalau angka dulu kan 1, 2, 3, 4 kan. Nah, jadi sebelum ada ini jadi angka. Nah, Ustaz untuk apa ini sebenarnya nih? Ya untuk angka, untuk hitungan. Jadi nah ini di Syam, di Qatar, dia ini dulu dijadikan angka gitu loh, paham antum? Iya. Masih berlaku sampai sekarang? Nah, enggak sih, udah ada ini. 1, 2, 3. Paham? Jadi enggak ada, kalau kita kan A, B, C, D huruf kita. Adapun angka kita 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Paham? Jadi kalau dulu nggak ada angka, ya huruf ini jadi angka gitu. Paham ke? Orang nulis surat berarti nomor surat itu. Iya. Antum baru tahu? Iya, enggak. Ya. 20 tahun di NTB. Baik. Berarti setelah qaf 100 berarti apa? Ra berapa? 200. Ra 200 kemudian sampai koin 1000. Oh iya. Jadi paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada orang yang bilang hijaiyah 28 itu khata, salah. Yang 28 itu abjadiyah. Tuh. Agak ada tuh ya cuma Nah. iya 20 bulu salah apa tuh ini 20 bulu dikutuk kan. Paham ke? Iya, pasti ini Abjad. abjadiah. Ini abjadiah nih. Ini abjadiyah nih. Timur, ini barat berarti. Hah? Atau yang barat ini. Kalau di bagian barat ini ya berarti di sini 8 kan? 8 namanya ya. Abjad, hawaz, hubti, kalamun, sa'fas, qarashat, taqad, dhadha kan 8. Baik. Di sini dari apa namanya? 1 sampai 4 nggak ada yang berubah urutannya. Abjad. Ya. Nanti yang berubah itu yang kelima. Safas. Ya, jadi sa'fan. Ya, ya. Jadi sa'fan. Ya. Ya. Kalau yang di sana qarashat
ya nanti dari sini korosat. Ko, Qaf, Ro, Sin, Ta. Gitu ya. Pakai sin berarti sama. Ya. Pakai sin dia. Kalau di sana, kalau timur pakai shin. Kalau apa namanya? Kalau barat pakai sin. Sa'fad. Iya. Gitu. Kemudian kalau apa namanya? Yang ketujuh nggak ada masalah, sama dia. Thaqal. Sama. Ya. Yang berubah ke delapannya ya. Dhoghos. Dhoghos. Dho, Ghain, Shin. Zagat. Zagat. Ya. Zagat. Jadi yang berubah itu apa? Yang keberapa ini yang berubah? 5. Yang kelima, ya. Kemudian yang kelima, yang keenam, 5 sama 8. apa nih? Ya, 6 ke 6 6 sama 8. sama 8. Ini yang berubah. Dhoghos. Kalau akhirnya timur apa? Urutannya Dhoghos. Kalau yang barat Dhoghos. Zagat. Dhoghos. Zagat. Qarasat. Ya. Kalau yang selainnya nggak ada yang berubah. Berarti sekarang udah berubah sekarang. Ya ini sekarang apa? Yang sekarang udah berubah ya. Yang di mana? Di barat? Nah, tetap. Karena selalu dipakai karena yang barat ini apa? Sebagai rumus apa? Qiraat. Sebagai apa? Sebagai rumus qiraat. Gitu ya. Paham kan antum ke? Berarti nomor pertama cuma sin sama shin ya. Iya. Penasaran ya Ustaz? Apa? Penasaran ini. Apa antum penasaran? Apa gunanya kita belajar ini? Ah? Apa gunanya sini? Biar antum nggak mengira bahwasanya huruf hijaiyah itu jumlahnya 28. Biar antum juga tahu. Berarti Ya. sama jumlah sama ini kan gimana? Biar antum tahu dulu Arab nggak pakai angka, dia pakai huruf. Biar antum tahu nanti rumus qiraat itu ternyata pakai abjadiyah. Ya, bingung. Ya, contohnya misalnya seperti qiraah Imam Nafi'. Ada dia lah. Nah, enggak tidak begitu ya. Menurut kan? Enggak, ini dia anu. Apa rasanya seluruh dah? Ya. Dapat nulis-nulisinnya. Nafi'. Imam Nafi'. Hah? Ada yang satu lagi bisa? Iya, sama. Sama saja. Ya. Ya, jadi qiraat itu jumlahnya ada yang 7. Ada yang 10. Ya. Ada qiraatnya Imam Nafi'. Yang pertama, kemudian ada Ibnu Katsir, ya. Ya. Ibnu Katsir. Kemudian Abu Amr. Ya, Abu Amr. Kemudian Ibnu Amir. Ibnu Amir. Kemudian Asim. Ya. Kemudian Hamzah. Ya. Kemudian siapa yang terakhir Al-Kisai, ya. Yaitu qiraahnya Imam Al-Kisai. Ini saya bawah dong. Di sini aja ya. Ya. Al-Kisai. Kisai. Ya. Fun. Al-Kisai. Ya, Al-Kisai. Ya. Nah, ini qiraah 7 nih, Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Nah, dan qiraah 7. Jadi huruf abjadiyah bagian barat ini yang menyusun dia Imam Asy-Syatibi.
Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu orang yang menulis 7 qiraat dalam bentuk nazam. Imam Asy-Syatibi. Ya, Beliau itu bukan ahli qiraat, ahli bahasa beliau. Yang ahli qiraat itu Alfiyah Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik itu ahli qiraat. Ya, jadi ini kebalik ini. Imam Asy-Syatibi dia buat ilmu qiraat. Imam Ibnu Malik dia buat ilmu tata bahasa Arab, Alfiyah Ibnu Malik. Itu sebenarnya yang jadi ahli qiraat. Tapi Asy-Syatibi hari ini dikenal sebagai ahli qiraat padahal beliau ahli bahasa. Balik sebenarnya. Ya. Nah, di sini untuk melambangkan Imam qiraat ini, maka Imam Asy-Syatibi memberikan rumus di dalam kitab Matan Asy-Syatibi atau Hifdzul Amani Wajhatahan itu sebagai rumus hamzah. Abjad, tidak ini. Mulai hamzah. Ya. Kalau qiraatnya apa fungsinya? Qiraat. Biar antum tahu Nabi itu punya banyak bacaannya. Bisa antum baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, alaihim. Gitu. Ya. Cara baca berarti. Ya, cara qiraat itu adalah bacaan yang disandarkan kepada imam qiraat, baik yang 7 atau yang 10 itu qiraat. Konteksnya di sini. Sama antum? Ya. Ya. Adapun Ibnu Katsir di sini dia dilambangkan dengan huruf dzal. Ibnu Katsir huruf dzal. Ya. Iya. Ya. Abu Amr itu dia dilambangkan dengan Ibnu Katsir itu dal, bukan dzal. Dal. Ya. Kalau Abu Amr itu dilambangkan dengan ha. Ya, ha. Kemudian Ibnu Amir itu dilambangkan dengan kaf. Kaf. Imam Asim itu dilambangkan dengan Imam Asim itu dilambangkan dengan nun. Nun. Ya, kemudian Imam Hamzah dilambangkan dengan huruf fa. Imam Al-Kisai itu dilambangkan dengan huruf ra. Dilambangin itu apa fungsi lambang? Biar nggak capek-capek nulis nama. Cukup tulis Hamzah ya, maksudnya Nafi. Ya, paham tuh? Abdal. Iya. Noah. Hah? Gimana cara? Iya. Lambang-lambang nih nanti di Hifdzul Amani Wajhatahan. Nanti kalau antum belajar ilmu qiraat. Iya. Gitu. Kemudian Imam Nafi ini dia punya 2 murid, namanya apa? Qalun sama Warsh. Nah, ya, di mana di sini Qalun ini dilambangkan dengan ba, Warsh ini dilambangkan dengan apa? Dal. Nah, afwan, jim. Jadi masing-masing punya 2 murid ini. Masing-masing punya 2 murid. Ya. Masing-masing punya 2 murid ini. Ya. Nanti beda-beda lambangnya. Tapi ala kulli hal, agar antum mengetahui bahasa abjadiyah itu ada yang timur, ada yang barat, di mana timur fungsinya sebagai angka, kalau barat fungsinya sebagai rumus qiraat. Berarti dari guru sama muridnya udah diambil 28 itu saja. Kenapa? Udah diambil 28. Enggak, nanti ada gabungan. Misalnya untuk madhab kufi, beda lagi rumusnya. Berarti yang untuk baratnya itu cuma ini Ya. doang hurufnya atau gimana? Kenapa? Cuma ini doang. Ya sama ini sama ini. Kan ada bedanya nanti ini. Iya. Abjad hawaz khafdi kalam sama, cuma nanti bedanya apa? Kalau di sini apa? Kalau di barat apa? Qiraat. Kalau di sini apa? Sa'fas, sin sa'fas. Kalau di sini apa pakai apa? Sa'fad. Ya. Gitu dan itu. Ya. Sebagai anu aja entam biar Ya, sebagai Agar semangat belajar. enggak maksudnya kalau hal ini antum belum ketahui apa antum belajar Al-Qur'an tahu bagus bacaan apa anak ini
di salah satu pondok, antum hafal berapa? 30 juz. Antum hafal huruf hijaiyah nggak hafal. Huruf hijaiyah nggak hafal. Kan aib kan? Iya. Hafal antum? Tanya berapa imam qiraat? Enggak. Kan ini ya kita makanya antum untuk menggapai hal-hal besar mulai dari hal-hal yang kecil. Iya. Dan ini adalah ilmu yang sudah sekarang mulai punah di kalangan orang-orang yang belajar Al-Quran. Nggak paham dia ini. Gitu. Ada kami. Nggak paham ya? Paham ya? Paham nih ya? Kalau paham. Itu dulu ya. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.